Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Bu Ima selalu berdoa supaya anak-anak diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur karena itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai kembali belajar bersama-sama. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah ya? Sebelum kita belajar, kita akan siapkan bukunya terlebih dahulu. Mulai pekan ini, kita akan mulai belajar menggunakan buku tema 2, yaitu Bermain di Lingkunganku. Bukunya sudah disiapkan? Kita akan menggunakan buku tema 2, Bermain di Lingkunganku, seperti ini bukunya. Untuk teman-teman yang belum menyiapkan, silahkan diambil dulu. Jangan lupa, juga siapkan alat tulisnya ya. Nah teman-teman, Bu Ima ingatkan lagi, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita harus awali dengan mandi dulu. Jangan lupa loh, bangun tidur, kita juga harus sudah sholat subuh. Anak-anak kelas 2 ini kan hebat, bangun tidur, langsung sholat subuh. Betul enggak? Siapa yang tadi sholat subuhnya di masjid? Angkat tangan. Wah hebat. Siapa yang sholat subuhnya di rumah? Nah, alhamdulillah. Kita tidak boleh lupa untuk mengerjakan sholat ya anak-anak. Karena kalian adalah anak yang sholih dan sholihah. Nah, sekarang kita sudah siap dengan bukunya tema 2, Bermain di Lingkunganku. Kita awali dengan membaca doa dulu yuk sebelum belajar. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan membaca doa. Semoga kita diberi kemudahan untuk belajar. Nah, kali ini kita akan memulai tema 2 pada subtema 1, Bermain di Lingkungan Rumah. Kita langsung saja ya, buka bukunya halaman 3. Apa yang kita lihat di sini? Betul sekali, ada anak yang bermain perahu, Bu. Iya. Dua anak ini adalah Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Kak Tiur. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang bermain apa yaitu? Bermain perahu. Perahu terbuat dari kertas. Perahu yang terbuat dari kertas. Apakah kalian pernah membuatnya? Wah, hebat. Nanti jika kalian belum pernah membuatnya, setelah kegiatan belajar hari ini selesai, kalian boleh mencobanya sendiri dengan cara menyiapkan 1 lembar kertas kemudian dibentuk menjadi perahu. Nah teman-teman, bermain perahu kertas adalah permainan yang sangat disenangi Benny. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Kita sekarang buka bukunya halaman 6 ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Kemudian, selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air saat hujan. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Wah, bagus ya ceritanya. Apakah kalian bisa menceritakan kembali? Ya, cerita ini tadi berisi tentang kegiatan Benny yang sedang bermain perahu kertas. Perahu kertas yang dibuat Benny terbuat dari 1 lembar kertas, kemudian dibentuk menjadi perahu. Perahu yang telah selesai dibuat bisa diapungkan pada genangan air yang turun saat hujan atau pada air yang diwadahkan pada baskom. Nah teman-teman, kita kan sudah tahu nih cerita tentang bermain perahu kertas. Sekarang kita kerjakan yuk halaman 7, kita buka bukunya. Nah, dari cerita tadi kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita siapkan dulu pensilnya. Sudah siap pensilnya? Ya, kita akan menjawabnya bersama-sama. Nomor 1. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Kalian bisa menyebutkan bendanya. Yang pertama adalah kertas.
kertas yang dibentuk menjadi sebuah perahu. Kemudian ada baskom yang digunakan untuk tempat menampung air, di mana air pada baskom tadi akan digunakan untuk tempat perahu kita berlayar. Nah, kemudian sekarang yang nomor 2. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Bagaimana tadi? Nah, yang pertama adalah dengan cara diapungkan perahu itu di dalam baskom yang berisi air atau diapungkan pada genangan air hujan saat turun. Nah, teman-teman sudah selesai mengisinya? Nah, jika sudah selesai, kita lanjutkan permainan yang dilakukan Benny dan kakaknya. Kita buka halaman 11. Sudah ketemu halaman 11? Di sana terlihat gambar Benny menangis, sedih. Kita baca dulu yuk ceritanya. Kak, simpaiku jatuh terus, kata Benny. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dek, kata kakak Tiur. Tapi kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Iya, Dek, mari kita latihan bersama. Nah, dari percakapan itu tadi, teman-teman pasti tahu kan apa yang dilakukan Benny dan kakaknya? Iya, betul sekali. Mereka sedang berlatih bermain simpai. Apakah kalian pernah melihat simpai? Simpai itu terbuat dari kayu rotan berbentuk lingkaran. Ada yang menyebutnya sebagai hula hoop. Kalian bisa memainkannya? Nah, kita baca yuk cerita berikutnya. Kita buka halaman 13. Di sana terdapat cerita tentang bermain simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Wah, seru ya jika kita bisa bermain simpai bersama-sama. Nanti jika kalian mempunyai simpai di rumah, bisa dicoba ya. Dari tadi cerita yang kita baca, kita menemukan satu benda yang digunakan oleh Benny dan kakaknya untuk bermain, yaitu adalah simpai. Setiap benda itu memiliki ciri-ciri teman-teman, dari warna, bentuk, permukaan, dan kegunaannya. Sekarang kita isi dulu yuk. Nah, simpai terbuat dari kayu kan? Apa warnanya? Kita isi pada kolom warna. Warna simpai adalah coklat, betul sekali. Nah, tadi kan kita sudah lihat bentuk simpai yang digunakan oleh Benny. Apa bentuknya? Bentuk simpai adalah lingkaran. Betul sekali teman-teman. Kemudian untuk permukaan simpai. Jika kita pegang simpai itu, kita pegang permukaannya secara perlahan, halus atau kasar permukaannya? Halus ya. Kita isikan di sini pada kolom permukaan. Permukaan simpai adalah halus. Kemudian kegunaan simpai apa? Ayo tadi. Simpai digunakan untuk bermain, juga bisa digunakan untuk berolahraga. Alhamdulillah, kita sudah selesai mengisi ciri-ciri simpai yang digunakan oleh Benny. Sudah teman-teman? Nah, sekarang coba kita amati benda-benda yang ada di sekeliling kita. Tempat kita duduk saja.
Kalian bisa tunjuk 3 benda. Apakah 3 benda tersebut mempunyai warna yang sama? Tidak ya, berbeda-beda tentunya. Apakah bentuknya juga sama? Tentu juga berbeda. Bagaimana dengan permukaannya? Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Apalagi dengan kegunaannya, tentu berbeda. Nah, teman-teman, ada tidak benda yang ada di sekitarmu saat ini yang bentuknya menyerupai simpai, lingkaran? Jika kamu menemukannya, kalian bisa menuliskan pada halaman 18 pada kolom itu. Sebutkan 3 benda yang bentuknya menyerupai simpai, berbentuk lingkaran. Terima kasih bocoran nih. Benda yang bentuknya lingkaran seperti simpai. Yang pertama, kue yang bolong tengahnya apa namanya? Donat, betul sekali. Bentuknya lingkaran, tengahnya bolong seperti simpai, kue donat. Kemudian nomor 2 nih, benda yang sering digunakan ibu-ibu, biasanya digunakan di jari. Bentuknya lingkaran kan? Apa itu bendanya namanya? Nah, nanti kalian bisa isikan sendiri. Kemudian satu lagi, Bima sebutkan ciri-cirinya ya. Benda ini berwarna hitam, bentuknya lingkaran, permukaannya kasar. Biasanya digunakan untuk kendaraan untuk berjalan. Coba apa namanya? Nanti jika kalian sudah menemukan jawabannya, langsung diisikan pada tabel di halaman 18 ya. Nah, sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, kita lanjutkan ya belajarnya. Sekarang kita akan melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Bu Ima tunjukkan dulu ya benda yang ada di sekitarnya Bu Ima. Di samping Bu Ima ada apa ini namanya? Benda yang digunakan untuk minum namanya gelas. Kemudian ada nih, apa ini namanya? Digunakan untuk menulis di papan tulis, spidol. Kemudian satu lagi, nah apa ini? Digunakan untuk memotong kertas, gunting. Nah, dari 3 benda yang Bu Ima tunjukkan tadi, apakah bentuknya sama? Tentu tidak. Apakah warnanya sama? Tidak juga. Apakah permukaannya sama? Bisa jadi permukaannya sama. Gelas jika dipegang permukaannya halus. Spidol dipegang juga halus. Nah, gunting permukaannya dipegang juga halus. Tapi ada juga benda yang mempunyai permukaan yang berbeda. Lawan dari kata halus adalah kasar. Ada kan benda yang kita pegang, kita akan merasakan permukaannya kasar, teman-teman. Nah, nanti kita akan mencarinya ya. Setiap benda mempunyai apa saja tadi yang berbeda? Bentuknya berbeda. Bentuk gelas, bentuk spidol, bentuk gunting, bentuk meja, kursi, buku, ya. Semuanya berbeda-beda. Kemudian yang berbeda lagi adalah warnanya. Jika benda itu berwarna-warni, tentu lebih menarik ya. Kemudian yang berbeda lagi adalah permukaannya. Ada yang permukaannya halus, ada juga yang permukaannya kasar. Nah, kemudian selanjutnya kegunaannya juga berbeda. Tadi Bu Ima sudah tunjukkan jika gelas ini digunakan untuk minum. Kemudian spidol. Spidol ini digunakan untuk menulis. Beda gunanya ya dengan gelas. Kemudian gunting. Gunting digunakan untuk memotong. Nah, teman-teman, dari sini kita tahu banyak benda di sekitar kita dengan bentuk, warna, permukaan, kegunaan yang berbeda-beda. Semua itu akan memudahkan kita untuk belajar atau bekerja.
Ini tadi kita sudah membahas tentang bentuk benda. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah-ubah, tidak tetap. Apa saja benda yang bentuknya tetap? Kita lihat yuk, pensil. Coba kita amati pensil yang sedang kita pegang. Bentuknya akan tetap selamanya pensil, tidak bisa berubah menjadi ballpoint atau berubah menjadi spidol, tidak bisa. Kemudian bola. Bola juga bentuknya tetap. Tidak mungkin bola yang bulat lama-lama bentuknya menjadi seperti donat. Tidak ya. Nah, kemudian apa ini? Sendok, garpu, pisau, piring. Juga bentuknya selalu tetap, tidak bisa berubah. Kemudian ada meja dan kursi. Meja dan kursi mempunyai bentuk yang selalu tetap. Sekarang kita lihat ya, contoh benda yang mempunyai bentuk selalu berubah-ubah. Apa itu? Yang pertama adalah apa yang kalian lihat? Tapi Bu, di sini kenapa ada gelas, ada mangkok, ada botol? Yang kita amati adalah isinya. Apa isi benda tersebut? Iya, betul sekali. Isinya adalah air. Jika air itu dimasukkan pada botol, bentuknya menyerupai botol. Jika dimasukkan pada mangkok, bentuknya akan menyerupai mangkok. Jika diwadahkan pada gelas, bentuknya akan seperti gelas. Inilah yang membuktikan bahwa air selalu berubah-ubah. Berubah bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya atau wadahnya. Kemudian benda kedua yang berubah-ubah bentuknya adalah balon, Bu. Bukan balon maksudnya di sini. Yang Bu Ima maksud di sini adalah isinya, yaitu udara. Udara yang kita tiupkan pada balon akan memenuhi rongga balon sehingga balon menjadi tambah besar. Coba sekarang kalau kita tiup plastik, kita sediakan plastik, kemudian kita tiup sampai plastik itu mengembung, kemudian kita tali, kita kunci. Nah, di dalam plastik tersebut terdapat udara. Udara memenuhi plastik sehingga tidak terlihat ya udara itu, sehingga plastik itu terbentuk. Nah, dua benda yang selalu berubah bentuknya adalah air dan udara. Yuk lanjut kita belajarnya tentang permukaan benda, teman-teman. Permukaan benda tadi ada berapa? Ada dua, yaitu benda yang permukaannya halus dan juga benda yang permukaannya kasar. Contoh benda yang permukaannya halus apa tadi? Gelas, Bu. Betul sekali. Kita lihat yuk contohnya yang ada di sini. Jendela. Jendela ada kacanya. Nah, kita pegang kaca rumah yuk. Dipegang kacanya, bagaimana permukaannya? Halus ya, rata, licin. Nah, kemudian ada kertas. Betul sekali. Kita bisa pegang buku kita nih. Buku kita itu kan tersusun dari beberapa lembar kertas. Kita pegang. Halus ya permukaannya. Nah, kemudian ada apa ini, Bu? Oh, adik bayi sedang bubuk pakai selimut. Nah, selimut jika kita pegang permukaannya juga halus. Selimut ini terbuat dari kapas. Kapas kalau kita pegang juga halus. Kemudian benda yang permukaannya kasar. Apa ini ya? Apa coba? Kita cek dulu yuk. Wah, gambar apa ini? Gambar truk yang berisi muatan pasir. Teman-teman nanti bisa cek ya. Ambil sedikit pasir yang ada di halaman rumah kita, kemudian kita rasakan, kita pegang. Bentuknya tetap pasir itu, tapi permukaannya kasar. Kemudian kita lihat lagi. Pada truk ini terdapat sebuah bagian yang permukaannya kasar. Apa itu coba?
Nah, lihat tanda panahnya ya. Ting, yaitu roda. Betul sekali. Roda mempunyai permukaan yang kasar. Bisa bayangkan nggak kalau permukaan roda itu halus? Pasti licin. Jika mereka nanti turun dari tanjakan, wah bisa bahaya. Sekarang kita lihat lagi ya, benda yang mempunyai permukaan kasar yaitu batang pohon. Betul sekali teman-teman. Kalian punya banyak pohon kan di rumah? Coba nanti diamati. Bagian kulit pohon bagian luar. Kalau dipegang pasti tidak halus. Nah, di bawah pohon biasanya terdapat batu atau kerikil-kerikil. Nanti kalian juga bisa amati. Kalian bisa pegang, raba. Rasakan bagaimana permukaan batu. Permukaan batu kasar. Nah, teman-teman, dari ciri-ciri benda tadi, sekarang kita akan melanjutkan ciri yang selanjutnya, yaitu tentang warna benda. Kalian bisa lihat di sini. Wah, ada berapa benda? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda. Nah, betul sekali. Dari semua benda yang ada di tampilan ini mempunyai warna yang sama atau berbeda? Berbeda ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna orange, kemudian ada yang warna putih, ada yang warna biru. Nah, semuanya mempunyai warna yang berbeda-beda. Ada yang sama loh, Bu. Siapa yang bisa menemukan warna yang sama di sini? Wah, kalian hebat teman-teman. Buku berwarna hijau sama warnanya dengan baju yang digunakan oleh Benny. Betul sekali. Kemudian ada warna yang sama lagi teman-teman. Coba sebutkan. Benda pada tampilan ini apa yang berwarna biru? Benda yang warnanya biru apa coba? Nah, kalian hebat. Benda yang berwarna biru adalah tempat pensil juga mangkok. Hei, teman-teman kelas 2 memang pintar. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kegunaan benda. Tadi Bu Iman sudah jelaskan sedikit. Setiap benda mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Benda digunakan berdasarkan fungsinya. Jika benda digunakan tidak berdasarkan fungsinya, tentu semuanya menjadi tidak beraturan. Contohnya, kita akan menulis di papan tulis. Tentu benda yang akan kita gunakan adalah spidol. Jika kita menulis dengan menggunakan gunting, tentu tidak akan bisa. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ya, benda apa yang ada di sini? Ada gambar ember. Kalian pasti tahu apa kegunaan ember. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Apa ini namanya? Sepatu. Betul sekali. Kalian juga pasti tahu apa gunanya sepatu? Sepatu digunakan untuk sepatu apa ini? Ini sepatu bola, Bu. Berarti untuk main bola. Betul sekali. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki kita. Kemudian gambar ember digunakan untuk apa ember itu? Untuk tempat air, Bu. Betul sekali. Ember digunakan untuk menampung air. Ini adalah sedikit contoh tentang kegunaan benda. Semua benda mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Tidak bisa dibolak-balik. Benda misalnya ember digunakan untuk melindungi kaki. Wah, nanti kita bisa repot ya jalannya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan belajarnya ya. Kita buka ini bukunya halaman Nah, halaman 22. Sudah ketemu? Tadi kita sudah banyak belajar tentang bentuk benda, warna benda, kemudian permukaan benda, juga kegunaan benda. Di sini terdapat sifat-sifat benda, teman-teman. Kalian bisa isikan ya. Kita tadi menemukan banyak kosakata dari kegiatan belajar kita. Nah, sekarang kita lihat dulu ya.
Benda halus, permukaannya halus. Halus itu gimana? Halus itu artinya apa sih? Halus itu yang bagaimana? Nah, ini dia. Halus artinya licin atau lembut atau tidak kasar. Itu namanya halus. Kemudian kasar. Kasar itu yang bagaimana ya? Kasar itu kalau kita pegang ya tidak halus, Bu. Betul sekali. Kasar itu lawan dari halus atau kesat. Yang ketiga, basah. Basah artinya mengandung air. Misalnya ketika kita renang, baju kita basah, celana kita basah. Karena setelah kita masuk air, kemudian kita naik, nah baju kita mengandung air. Ini yang dinamakan basah. Kemudian yang keempat, benda itu ada yang bentuknya tetap. Apa itu tetap? Nih, contoh spidol. Spidol itu kalau dibeginikan, ya spidol. Mau dibeginikan, ya spidol. Ya kan? Mau diputar juga namanya spidol. Bentuknya juga seperti ini. Ini namanya tetap. Artinya tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Nah, teman-teman, terakhir tentang kata yang kita ketahui dari kegiatan belajar kita hari ini yaitu berubah. Ada benda yang berubah bentuknya. Berubah itu berarti berbeda dari awalnya, berbeda dari bentuk semula. Mudah kan teman-teman? Nah, alhamdulillah ya, hari ini kegiatan kita sudah selesai. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat benda teman-teman. Mudah kan? Senang kan? Nah, nanti kalian bisa membuat perahu kertas ya, kemudian kalian praktekkan pada baskom berisi air. Nah, teman-teman, untuk tugas selanjutnya kita buka halaman 23. Sudah ketemu halaman 23. 23 itu kalian diminta untuk menyusun huruf pada kotak-kotak di atas itu ya, hingga membentuk menjadi satu kata. Satu kata yang memiliki arti seperti pada kolom yang ada di sampingnya. Nah, bisa kan? Nanti setelah selesai, jangan lupa dikirimkan pada wali kelasnya sebagai bentuk laporan jika kalian sudah melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa, jika kalian menemui kesulitan, jangan malu-malu untuk ditanyakan pada Pak Guru atau Bu Guru. Oke teman-teman? Nah, dari Bu Ima cukup sekian. Apabila Bu Ima ada kesalahan, Bu Ima mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak.